Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukur alhamdulillah berjumpa kembali di channel ini. Salawat dan salam semoga tercurah limpahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Doa dan harapan saya, semoga saudaraku semua selalu diberi kesehatan, dilapangkan rizkinya, diampuni dosa-dosanya, dan dipanjangkan umurnya oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Kekayaan dan kesuksesan yang saat ini kita dapatkan tak ada artinya tanpa waktu bersama keluarga. Keluarga menjadi pelengkap dan penyempurna nikmat yang Allah anugerahkan kepada kita. Keluarga adalah tempat di mana kita bisa berbagi tawa dan air mata. Dalam keluarga ada anak yang merupakan buah hati kita, menjadi penghibur yang membuat hati tetap kuat dan mampu tersenyum sekalipun kita sedang menghadapi cobaan yang sangat berat. Dalam keluarga ada istri yang selalu setia menemani kita, menjadi motivasi dan solusi membantu memecahkan segala persoalan keluarga. Istri merupakan rezeki kita, bukan hanya pilihan dan takdir kita. Berkat peran dan motivasi seorang istri mampu membuat suami memperoleh kesuksesan yang luar biasa. Maka jangan sekali-kali kita membanding-bandingkannya dengan wanita yang bukan milik kita. Kesuksesan yang saat ini kita rasakan ada peran istri yang selalu setia menemani dalam setiap perjuangan yang kita lakukan. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah juga menjelaskan, seorang istri dia bertanggung jawab tentang urusan rumah tangga suaminya dan akan ditanya di akhirat tentang hal tersebut. Wajib bagi istri di rumah untuk mengatur dengan baik masalah masakan, masalah tersedianya kopi, tersedianya teh, urusan perawatan tempat tidur. Hendaknya dia jangan masak di luar kebiasaan. Jangan menyediakan teh melebihi kebutuhan. Wajib baginya untuk berhemat, karena hemat itu setengah dari kecukupan. Juga tanpa kurang dari kebutuhan yang semestinya. Seorang istri juga bertugas mengurus anak-anaknya, baik dalam masalah kesalihan mereka, dalam masalah perawatan mereka, dan semua keperluan mereka, serta memakaikan pakaian, mengganti pakaian kotor, mengganti spray, memakaikan mereka pakaian hangat ketika musim dingin, dan semisalnya. Ia juga bertugas untuk memasak, berusaha membuat masakan yang sedap, dan seterusnya. Selanjutnya, kedudukan anak di dalam agama Islam. Yang pertama, anak adalah amanah dari Allah Subhanahu
wa ta'ala yang dititipkan kepada orang tuanya. Untuk itu anak harus dijaga dan dipelihara dengan baik agar dapat tumbuh dan berkembang, baik secara jasmani maupun rohani. Setiap manusia diciptakan untuk menjadi hambanya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Al-Quran Surah Az-Zariyat ayat 56. Ibnu Qayyim al-Jauziyah menegaskan, kalau Allah Subhanahu wa ta'ala akan meminta pertanggungjawaban orang tua tentang amanah yang diberikan itu, apakah amanah tersebut ditunaikan dengan baik ataupun tidak. Yang kedua, anak merupakan anugerah dan nikmat yang berasal dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kehadiran anak dapat memberikan kebahagiaan bagi orang tuanya. Sebagaimana firman-Nya, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, memberikan anak perempuan kepada siapa yang Dia kehendaki, dan memberikan anak laki-laki kepada siapa yang Dia kehendaki. Atau Dia menganugerahkan jenis laki-laki dan perempuan dan menjadikan mandul siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa. Al-Quran Surah Asy-Syura ayat 49 sampai dengan ayat 50. Selanjutnya yang ketiga, anak sebagai anugerah dan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Anak juga merupakan ujian dan cobaan bagi orang tuanya. Hal ini ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sesungguhnya hartamu dan anak-anakmu hanyalah cobaan bagimu, dan di sisi Allah pahala yang besar. Al-Quran Surah At-Taghabun ayat 15. Anak dapat membuat orang tua menjadi angkuh dan tidak mensyukuri nikmat Allah. Terkadang mereka merasa bangga dan paling tinggi dari orang lain. Yang keempat, anak merupakan penerus garis keturunan dari orang tua. Kelahirannya menjadi penerus cita-cita hidup dan kelestarian garis keturunan dari orang tuanya. Maka dari itu penting bagi orang tua untuk mendidik anak dengan baik. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Apakah kamu menjadi saksi saat maut akan menjemput Yakub? Ketika dia berkata kepada anak-anaknya, 'Apa yang kamu sembah sepeninggalku?' Mereka menjawab, 'Kami akan menyembah Tuhanmu dan Tuhan nenek moyangmu, yaitu Ibrahim, Ismail, dan Ishak, yaitu Tuhan yang Maha Esa, dan kami hanya berserah diri kepadanya.'" Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 133. Selanjutnya yang kelima, anak merupakan pelestari pahala orang tua. Anak soleh adalah anak yang sikap dan perilakunya mencerminkan keimanan dan keislaman. Anak soleh memiliki ketaatan dan kepasrahan terhadap hukum-hukum Allah Subhanahu wa ta'ala dan Rasul-Nya.
Ia juga memberikan manfaat bagi sesama. Kesalahan itulah yang akan menjamin terkabulnya doa untuk kedua orang tuanya. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim yang bersumber dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila manusia itu meninggal dunia maka terputuslah segala amalnya kecuali 3, yaitu sedekah jariyah, ilmu yang bermanfaat, atau anak saleh yang mendoakan kepadanya. Hadis rawahul Muslim. Sahabat beriman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kewajiban suami dalam rumah tangga. Pertama, bergaul dengan istri dengan cara yang baik. Yang dimaksud di sini adalah tidak menyakiti serta menampakkan wajah manis dan ceria di hadapan istrinya. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan bergaulah dengan mereka dengan baik. Al-Quran Surah An-Nisa ayat 19. Di dalam sebuah hadis juga dijelaskan dari Aisyah, Nabi SAW bersabda, sebaik-baik kalian adalah yang berbuat baik kepada keluarganya, sedangkan aku adalah orang yang paling berbuat baik pada keluargaku. Hadis riwayat Tirmidzi nomor 3895. Selanjutnya yang kedua, kedudukan seorang suami adalah memberi nafkah, pakaian, dan tempat tinggal dengan baik. Harta yang dikeluarkan oleh suami untuk istri dan anak-anaknya berupa makanan, pakaian, tempat tinggal, dan hal lainnya. Nafkah seperti ini adalah kewajiban suami berdasarkan dalil Al-Quran, hadis, serta ijma' para ulama. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, hendaklah orang yang mampu memberi nafkah berdasarkan kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya hendaklah memberi nafkah dari harta yang diberikan Allah kepadanya. Allah tidak memikulkan beban kepada seseorang melainkan sekedar apa yang Allah berikan kepadanya. Al-Quran Surah At-Talaq ayat 7. Ibnu Katsir rahimahullah berkata, bapak dari si anak punya kewajiban dengan cara yang ma'ruf atau yang baik, yakni memberi nafkah kepada ibu si anak, termasuk pula dalam hal pakaian. Yang dimaksud dengan cara yang ma'ruf adalah dengan memperhatikan kebiasaan masyarakatnya tanpa bertindak berlebihan dan tidak pula pelit. Hendaklah ia memberi nafkah sesuai kemampuan dan yang mudah untuknya, serta berada di tengah dan hemat. Dari Jabir, Nabi SAW bersabda ketika haji wada, bertakwalah kepada Allah pada penunaian hak-hak para wanita, karena kalian sesungguhnya telah mengambil mereka dengan amanah Allah, dan kalian menghalalkan kemaluan mereka dengan kalimat Allah. Kewajiban istri bagi kalian adalah tidak boleh permadani kalian ditempati oleh seorang pun yang tidak kalian sukai. Jika mereka melakukan hal tersebut, pukullah mereka dengan pukulan yang tidak menyakitkan. Kewajiban kalian bagi istri kalian adalah memberi nafkah,
dan pakaian mereka dengan cara yang ma'ruf. Hadis rawahul Muslim. Dari Muawiyah Al-Qusairi radhiyallahu anhu, ia bertanya pada Rasulullah SAW mengenai kewajiban suami pada istri. Lalu Rasulullah SAW bersabda, "Kamu memahami makan sebagaimana kamu makan. Engkau memahami pakaian sebagaimana engkau berpakaian, atau engkau berusahakan, dan engkau tidak memukul istrimu di wajahnya, dan engkau tidak menjelek-jelekannya serta tidak memboikotnya dalam rangka nasihat selain di rumah." Hadis rawahul Abu Daud. Mencari nafkah bagi suami adalah suatu kewajiban dan jalan meraih pahala. Karena itu, bagi seorang suami, bersungguh-sungguhlah menunaikan tugas yang mulia ini. Cinta dalam keluarga adalah refleksi cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cintailah keluarga kita dengan sepenuh hati. Keluarga adalah cermin iman kita. Di sana kita tidak hanya belajar tentang cinta dan kesabaran, namun juga pengertian tanpa syarat dan kasih tanpa akhir. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk menjaga keluarga kita, sehingga tetap menjadi keluarga yang sakinah, mawaddah, warahmah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.